untuk kendaraan itu tidak terlalu banyak, tidak seperti di kota-kota besar, sehingga nanti dikhawatirkan ketika semakin berkembangnya pembangunan perumahan dan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi, maka akan meningkatkan polusi yang ada di Kabupaten Majalengka. Juga otomatis akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, Urban Sprawl sendiri memiliki eh, masalah kompleks yang harus ditangani dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Dan beberapa caranya itu adalah seperti perencanaan tata ruang, kebijakan pembangunan, penguatan peraturan zonasi, pengembangan transportasi publik, kemudian ada promosi pembangunan berbasis pedestrian, konservasi lahan terbuka, partisipasi masyarakat, dan pengembangan kembali kawasan yang tidak terpakai. Nah, dari itu, kebetulan sekali di Kabupaten Majalengka juga sudah memiliki beberapa peraturan yang menyangkut untuk pengembangan perumahan, yaitu ada Perda Kabupaten Majalengka nomor 11 tahun 2011, kemudian ada Perbup Majalengka nomor 26 tahun 2020, yang kemudian ditingkatkan menjadi Perda Kabupaten Majalengka nomor 1 tahun 2023. Nah, kemudian dari aturan-aturan tersebut ada dua yang bisa eh, menjadi cara untuk menangani obral sprawl itu, yaitu penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pola hunian 1:2:3. Kemudian ini Perda Kabupaten Majalengkanya yang menunjukkan bahwa Kertajati menjadi eh, kawasan industri, kemudian di sekitarnya itu ada kawasan peruntukan permukiman untuk menyediakan hunian layak bagi pekerja-pekerja yang nanti akan ada di sektor tersebut. Nah, kemudian ini aturan yang ada di Kabupaten Majalengka, itu Perda tadi yang sudah disebutkan, di sini juga menekankan bahwa harus adanya ketersediaan PSU untuk perumahan minimal 40%, kemudian ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 10%, dan ketersediaan satu pohon untuk setiap unit yang akan dibangun. Nah, ini untuk mendukung ke, ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Majalengka. Nah, kemudian untuk pola hunian berimbang, ini mengacu pada proporsi ideal dalam perencanaan perkotaan, di mana untuk setiap satu unit hunian yang dibangun, terdapat 2 unit lapangan atau ruang terbuka, dan 3 unit fasilitas infrastruktur. Jadi di sini untuk satu unit itu maksudnya ada contohnya untuk satu perumahan, nah itu minimal harus ada 2 ruang terbuka, baik itu lapangan atau taman bermain. Kemudian harus ada minimal 3 unit fasilitas infrastruktur seperti fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan juga fasilitas pendidikan sekolah. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal, saya kira ini juga isu yang menarik ya, kontemporer tentang urban sprawl, penyebaran dan perluasan kota ke pinggiran ya. Saya ini juga memang banyak problem yang banyak isu yang bisa ditelah. Silakan teman-teman dulu mau nggak yang mau berkomentar, Pak, Bu? Bisa ini dulu ya Pak, layarnya ditutup. Oh, Ibu-ibu, mana ibu-ibu? Belum dengar suaranya? Bu Astrid, Bu Dian, Pak Ita, silakan komentar. Halo. Pak Irfan, Fajar, Ya, komentar. mohon izin bertanya dengan Kang Iqbal sebelumnya. Kebetulan
Mohon maaf, saya sedang di lapangan, jadi mungkin ada suara-suara yang agak bising. Mohon izin bertanya, Kang Iqbal. Kebetulan pekerjaan saya juga di bidang pengembangan perumahan. Eh, Salah satu kendala kami itu dalam pengurusan perizinan itu adalah mengenai zonasi tata ruang. Sedangkan kebutuhan akan masyarakat terhadap rumah baru itu setiap tahunnya itu semakin meningkat, sedangkan keterbatasan sedangkan lahan yang tersedia itu terbatas. Nah, apakah dari pemerintah ke depannya akan membentuk suatu peraturan terhadap pembatasan zonasi ruang yang lebih ketat, atau mungkin metode pembangunan menjadi lebih vertikal, begitu Kang Iqbal? Terima kasih sebelumnya. Baik, Kak Irfan. Izin Prof, boleh langsung dijawab? Ya, lanjut langsung. Baik, Silakan. terima kasih Kak Irfan atas pertanyaannya. Nah, kebetulan itu kalau untuk di Kabupaten Majalengka itu kita sudah menyiapkan perda-perda tadi ya. Jadi kita sudah membuat zonasi bahwa peruntukan untuk pembangunan perumahan nanti itu sudah disediakan, yaitu dikhususkan untuk daerah-daerah utara Kabupaten Majalengka yang tentunya akan menjadi sektor kawasan industri tadi. Nah, mungkin untuk di kota-kota lain mungkin untuk lahannya sudah terbatas mungkin memang harus ya untuk pembangunan vertikal. Namun untuk di Kabupaten Majalengka sendiri itu masih banyak untuk lahan-lahan kosong, tetapi terbatas juga karena ada aturan tadi seperti LSD, yaitu lahan sawah dinding dan LP2BT. Nah, itu untuk menjaga ketahanan pangan. Jadi, walaupun banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan, tapi terbatas tadi karena harus dilihat dulu kondisi lahannya apakah itu berupa perkebunan atau sawah. Kalau lahan yang akan dibangun itu berupa sawah, nah itu tidak dimungkinkan, akan sulit, berarti sulit lah untuk eh, keluar izin perumahan gitu. Mungkin seperti itu, Pak Irfan. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Oke, sudah Pak, Bu? Ya, kalau belum ada, ini Pak Iqbal Hidayat, bisa dipertajam kajian akademisnya gitu ya. Saya dengan rujukan teori, tidak langsung pada aplikasi apa tadi, implementasi dalam peraturan ya, itu kan di hilirnya ya. Di hulunya saya kira bisa lebih dieksplorasi. Saya gini kan seringkali ini kacamata urban sprawl itu kan dari kacamata apa orang-orang kota itu ya, untuk kebutuhan kelas menengah itu ya, penyebaran apa perluasan penyebaran kota karena pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri dan sebagainya gitu kan, dari satu sisi gitu ya. Nah, sisi lain kan juga menyebabkan gentrifikasi gitu ya. Gentrifikasi itu tadi orang-orang ada marginalisasi kan, orang-orang yang tadi kan kehilangan lahan pertanian ya. Ini para petani yang sudah sempit, rata-rata di kita tuh hanya 0,4%, 0,4 hektar itu kan. Lalu ketika terjadi penyebaran apa urban sprawl tadi kan, penyebaran daerah kota ke pinggiran, harga tanahnya dibeli dengan harga murah, ya, nah, lalu mereka semakin terpinggirkan kan. Nah, sementara penataan kota itu lebih banyak kepada kelas menengah gitu ya. Nah, gimana nih tarik menarik antara pengembangan kota pada satu sisi gitu ya, dengan juga itu kan seringkali kita mengabaikan itu tadi, masyarakat apa masyarakat ya petani berpenghasilan rendah yang semakin terpinggiran kan, tanahnya terpaksa dijual gitu ya, jadi dengan harga murah kan, yang nanti yang menampung untung kan para developer ya, sementara mereka semakin
terpinggirkan kemana itu, bahkan kehilangan tanah, kehilangan rumahnya itu biasanya kan, kalau mengontrak bahkan biasanya itu. Nah itu saya problem urban sprawl itu tidak semata-mata lihat sama pengembangan kota gitu ya, pengembangan industri ekonomi, tapi harus dilihat juga di konteks kebutuhan masyarakat marginalnya gitu. Nah, gimana itu kebijakan itu juga menyangkau hal semacam itu, Pak? Ya, yang disebut dengan gentrifikasi itu, Pak. Jadi urban sprawl, gentrifikasi dan marginalisasi itu menurut saya itu satu tarikan yang harus di eh, eksplor, dikaji lebih dalam gitu. Tuh, Pak Iqbal. Baik, Prof. Terima kasih. Lanjut, Pak. Siapa? Ibu-ibu, ada yang mau? Kayak ini, giliran siapa sekarang? Udah ada pembagiannya ya? Ya, insya Allah, Prof. Pak Jul Fadrik. Baik, enggak? Share screen. Apa sudah terlihat? Apa sudah terlihat, Prof? Siap, udah ada, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, pada kesempatan kali ini saya presentasi terkait tugas isu arsitektur kontemporer dan pembangunan berkelanjutan. Suaranya bisa lebih ini, Pak. Ya, Suaranya kurang jelas. ya, halo. Ya, jelas. Sudah terdengar, Prof? Ya, jelas. Ya. Jadi tema yang saya angkat ialah pelestarian kawasan diduga cagar budaya dengan pendekatannya adalah historic urban landscape. Sebenarnya ini adalah bentuk pendekatan yang mungkin nanti ada studi kasusnya, tapi kebetulan memang belum belum sepenuhnya apa namanya dikaji lebih dalam terkait studi kasus di lokasi yang saya ambil. Masuk ke latar belakang dulu. Jadi pelestarian kawasan cagar budaya itu merupakan isu yang penting dalam konteks pelestarian warisan budaya suatu bangsa. Jadi konservasi memegang peranan penting dalam mempertahankan identitas dan karakteristik budaya yang mungkin tidak ternilai harganya. Kemudian dari sudut pandang pembangunan perkotaan, kawasan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya berfungsi juga sebagai filter bagi pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali, serta membantu menjaga lingkungan binaan perkotaan yang lebih berimbang dan berkelanjutan. Kemudian pelestarian cagar budaya, baik itu benda, bangunan, situs, kawasan maupun warisan tak benda, itu dapat dilakukan melalui pendekatan yang holistik dalam proses pelestariannya, karena akan menjadi warisan di masa depan, sehingga dalam proses pelestariannya perlu integrasi terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan perkotaan. Di dalam Sustainable Development Goals (SDGs), dalam tujuan yang ke-11 ya, tujuan SDGs, itu dijelaskan bahwasanya kota dan permukiman yang berkelanjutan ada poin 11.3 dan 11.4, bahwasanya di tahun 2030 ini salah satu isu juga bagaimana meningkatkan eh, urbanisasi namun yang inklusif dan berkelanjutan gitu dengan kapasitas perencanaan dan pengelolaan permukiman yang partisipatif. Kemudian kelanjutannya adalah bagaimana memperkaya dan melindungi warisan alam dan budaya dunia, dalam hal ini eh, kawasan pelestarian atau objek cagar budaya. Adapun masalah yang dihadapi saat ini ada beberapa, yaitu antara lain dampak pembangunan saat ini, masa kini yang mengancam integritas dan keaslian dari cagar budaya serta konteks pembangunan perkotaan yang memang belum sepenuhnya terintegrasi. Kemudian isu-isu lain terkait kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memahami nilai sejarah, kemudian kurangnya sumber daya terkait pendanaan dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan, kemudian tantangan lain terkait kondisi alam, kemudian manusianya sendiri yang mungkin gampang merusak, dan juga ada masalah-masalah terkait permasalahan lahan. Masuk ke tinjauan teori sebetulnya, jadi pelestarian itu di dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 itu ada
ada 3 aspek sebetulnya dari tahap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Kalau di undang-undang sebelumnya mungkin tidak berbasis pada pengembangan, tapi yang sekarang tahun 2010 Undang-Undang CB ini sudah memberikan arahan bahwasanya selain daripada proses perlindungan atau pelestarian itu sendiri, juga ada pengembangan daripada objek cagar budaya. Jadi pelestarian adalah upaya dinamis dalam hal melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Sedangkan tujuannya ialah melestarikan warisan budaya bangsa dan umat manusia, kemudian meningkatkan harkat martabat melalui cagar budaya itu sendiri, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan, dan mempromosikan warisan budaya melalui pariwisata. Jadi upaya pelestarian ini memperhatikan juga keseimbangan antara aspek akademis, artinya dalam hal penelitian, pengkajian, kemudian ideologis, yaitu mempertahankan nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur, kemudian masalah ekonomis, yaitu bagaimana eh, pelestarian itu juga berimbang supaya ada keberlanjutan dari pelestarian. Jadi dalam perlindungan atau pelestarian itu ada proses-proses pemugaran, biasanya ada rekonstruksi, rehabilitasi, kemudian restorasi, kemudian juga ada sistem register untuk pendaftaran objek-objek yang diduga benda atau kawasan cagar budaya, selain daripada penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan. Sedangkan pengembangan ini sudah diarahkan kepada konsep adaptasi dan revitalisasi. Kemudian pemanfaatannya tentunya beberapa eh, apa namanya bentuk pemanfaatannya berupa misalnya untuk fasilitas yang agama, misalnya masjid dan sebagainya, gereja dan sebagainya, kemudian fasilitas sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan juga pariwisata. Kemudian masuk kepada upaya perlindungan dan pengembangan itu sendiri. Kalau pemugaran tadi masuknya di perlindungan, sedangkan adaptasi dan revitalisasi ini masuknya di pengembangannya gitu. Jadi pemugaran itu istilahnya mengembalikan kondisi fisik benda cagar budaya dengan proses-proses tadi, rekonstruksi, kemudian rehabilitasi dan rekondisi. Kemudian adaptasi itu ialah mengembangkan cagar budaya itu supaya tidak mengalami kemerosotan nilai. Kemudian revitalisasi ini lebih konteksnya lebih ke kawasan. Jadi kegiatan pengembangan yang menumbuhkan nilai penting kembali untuk cagar budaya itu sendiri sehingga ada penyesuaian terhadap fungsi baru. Jadi kalau diklasifikasikan memang pemugaran itu lebih fokus pada objek bangunan, kemudian adaptasi bisa berupa bangunan dan kawasan, namun revitalisasi lebih konteksnya lebih ke kawasan. Kemudian masuk ke konsep atau teori tentang historic urban landscape. Jadi historic urban landscape ini adalah suatu pendekatan yang diadopsi oleh UNESCO pada tahun 2011. Jadi pendekatan ini sebenarnya tujuannya ialah memperluas framework konvensional dalam pelestarian warisan kota dengan mengintegrasikan unsur-unsur budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan dari sebuah kawasan bersejarah ke dalam perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang lebih luas. Prinsip-prinsip kuncinya ialah pendekatan holistik, yaitu memahami dengan baik dan melestarikan kawasan bersejarah dengan aspek-aspek itu terkait budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian adanya partisipasi masyarakat. Jadi di sini masyarakat lebih berperan penting selain daripada stakeholder lainnya, misalkan kayak pihak NGO dan kelompok komunitas. Di sini masyarakat, baik itu masyarakat yang mungkin terlibat langsung di dalam upaya pelestarian maupun masyarakat yang memang mungkin memiliki kepentingan terhadap pengkajian atau pelestarian dari objek eh, eh, kawasan bersejarah. Kemudian ada juga prinsip pengelolaan adaptif. Jadi harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang paling penting dalam pendekatan historik urban landscape ini adalah pendekatan interdisiplin. Jadi mendorong adanya keterlibatan antar disiplin, baik itu planner atau perencana wilayah atau urban designer atau perancang kota, kemudian ahli sejarah, antropologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya dalam merancang strategi dalam hal pelestarian dan pengembangan kawasan bersejarah. Nah, secara singkat sebetulnya HUL dapat diaplikasikan dalam metode eksplorasi, penerjemahan, dan memperoleh inspirasi untuk kebutuhan pelestarian kawasan cagar budaya. Kemudian sebenarnya apa sih objek yang mungkin menjadi variabel yang diidentifikasi dalam metode metode pendekatan historic urban landscape. Jadi
kalau biasanya sebelum daripada teori historic urban landscape ini sendiri ada namanya cultural heritage, itu lebih menekankan pada aspek fisik atau tangible, sedangkan kalau di historic urban landscape ini UNESCO sudah melakukan pendekatan lebih kepada yang intangible atau yang tak benda gitu. Jadi misalnya dalam suatu kawasan yang diidentifikasi dan dianalisis itu tidak hanya bersifat misalnya bagaimana penggunaan lahan, bagaimana pola ruang, kemudian struktur ruang, dan kemudian hubungan visual dari masing-masing objek cagar budaya, ataupun vegetasinya, strukturnya, bangunannya, ataupun urban art-nya, sculpture, dan lain-lain yang berkaitan dengan fisik. Namun juga masalah-masalah yang tidak berwujud seperti misalkan bagaimana unsur-unsur lokal budaya, misalnya seperti sense of place dari sebuah tempat kawasan cagar budaya itu sendiri, bangunan, kemudian tradisi yang mungkin tidak diketahui ketika hanya melihat fisik, jadi harus diidentifikasi dan diteliti lebih dalam. Kemudian tadi seperti disinggung pada tahun 70 sebenarnya sudah ada pendekatan cultural heritage, kemudian UNESCO melakukan atau mengadopsi bentuk pendekatan baru historic urban landscape di tahun 2011. Ada perbedaan-perbedaan yang mendasar mungkin kalau secara singkat yang kami baca adalah historic urban landscape memang lebih menunjang bagaimana mengintegrasikan objek-objek benda atau cagar budaya, bangunan cagar budaya itu agar lebih holistik. Jadi analisisnya lebih luas. Kemudian di situ juga ada partnership yang bisa dilibatkan. Kemudian orang-orangnya sendiri tidak hanya terbatas pada profesional maupun saintis. Di situ juga ada yang non profesional karena memang prinsipnya adalah inklusif. Jadi ada komunitas yang memang langsung apa namanya aktif di dalam proses pelestarian, kemudian masyarakat-masyarakat yang memang terlibat langsung dalam proses pelestarian, entah itu masyarakat yang mungkin mengelola ataupun masyarakat yang mungkin memiliki objek cagar budaya yang sifatnya dimiliki secara privat. Kemudian bagaimana historic urban landscape yang ada di Indonesia? Pada waktu itu tahun 2015 sudah ada inisiasi dari UNESCO untuk membuat sebuah prototipe kegiatan bagaimana identifikasi dan melakukan pendekatan historic urban landscape ini di Kota Tua ya. Jadi Kota Tua itu sebenarnya prosesnya sudah sejak tahun 2015 itu dilakukan apa namanya rencana untuk revitalisasinya. Dan kemudian baru akhir-akhir ini kita melihat bagaimana Kota Tua sudah semakin berkembang, sudah semakin terlihat konteks kawasannya, revitalisasi kawasannya gitu. Nah, dalam tinjauan program sendiri di Indonesia sebetulnya dari tahun 2012 atau 2013 sudah melakukan yang namanya program P3KP atau program penataan pelestarian kota pusaka. Jadi ada beberapa kota yang ditetapkan sebagai kota pusaka yang di situ kota kabupaten ini itu diberikan apa semacam stimulan dalam hal bantuan baik itu berupa perencanaan maupun bantuan fisik ya, penanganan fisik kota pusaka ini. Jadi ada sekitar 10 kota kabupaten di mana di situ ada terlibat selain dari Kementerian PU juga ada dari Badan Pelestarian Pusaka. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pelestarian Pustaka bersama dengan beberapa NGO termasuk seperti yang kita ketahui seperti PDA atau Pusat Dokumentasi Arsitektur itu juga termasuk yang turut aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian, dalam hal ini melakukan metode historik urban landscape. Ternyata sebenarnya menurut beberapa sumber sebenarnya tidak harus melalui proses program pemerintah. Jadi masing-masing kota kabupaten itu selayaknya bisa melakukan secara mandiri gitu ya, identifikasi dan menganalisis mana-mana saja kawasan cagar budaya yang memang layak untuk dilakukan semacam apa namanya analisis sehingga nantinya muncul sebuah roadmap atau rencana aksi bagaimana melestarikan kawasan cagar budaya yang bisa diintegrasikan dengan rencana-rencana sektoral lainnya gitu. Nah, salah satu isu yang memang dihadapi seperti yang disinggung di awal adalah pembangunan saat ini masa kini yang memang bersinggungan atau beririsan dengan objek-objek kawasan cagar budaya ini itu
bisa berpengaruh terhadap bagaimana upaya pelestarian karena memang tidak ada blueprint yang jelas atau grand design yang jelas. Sehingga perlu diintegrasikan dengan rencana-rencana sektoral maupun rencana-rencana tata ruang. Kalau di dalam peraturan pemerintah ada undang-undang tentang tata ruang, kemudian di situ ada turunannya sampai dengan RT/RW dan RDTR kota kabupaten, RDTR di daerah apa namanya, sampai ke bagian wilayah perencanaan atau bagian wilayah di tingkat kecamatan misalnya seperti itu. Di sisi lain ada undang-undang terkait bagaimana pengaturan bangunan gedung dan juga undang-undang cagar budaya. Nah, upaya pengintegrasian ini sudah sempat dilakukan oleh Kementerian PUPR. Jadi pendekatan historic urban landscape ini bisa dimasukkan ke dalam perencanaan rencana tata bangunan dan lingkungan dan itu bisa diintegrasikan. Kemudian studi kasus saya ialah di lokasi yang memang di tempat tinggal saya di Kota Samarinda, itu di Kecamatan Samarinda Seberang di kawasan perkotaan lama. Dari sudut pandang tadi yang aturan tadi sebenarnya di RT/RW itu tidak didetailkan karena memang RT/RW itu sifatnya masih umum ya rencana tata ruang wilayah. Adapun rencana detail tata ruang sedang dalam proses draft. Namun sebenarnya sebuah kawasan yang ada di Samarinda Seberang ini, nah yang kita namakan kawasan perkotaan lama ini memang sejak dulu menjadi salah satu ikon pariwisata dalam hal pelestarian kawasan cagar budaya. Namun ada beberapa objek-objek yang memang di situ tidak ditetapkan sebagai cagar budaya karena masih dalam tahap register atau diduga cagar budaya. Nah, dengan adanya metode historic urban landscape ini bisa bisa jadi memungkinkan adanya apa namanya bisa bisa mengidentifikasi apakah di sini bisa bisa menjadi sebuah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini objek-objek cagar budaya lain termasuk makam para pendahulu yang memang sudah melakukan ekspansi ke Kota Samarinda itu asal mulanya memang dari kawasan ini. Secara sederhana saya coba mengaplikasikan konsep whole tadi secara gambaran lokasi memang dalam konsep whole itu yang dianalisis adalah tidak hanya di faktor fisik, jadi ada faktor non fisik juga sebenarnya. Jadi ada masalah kalau fisik mungkin masalah permukimannya, masalah konteks urbannya, kemudian masalah-masalah yang kaitannya dengan geologi, topografi dan juga hidrologi. Nah, yang kami dapatkan dari faktor fisik atau tangible ialah memang elemen arsitektur sangat terasa di daerah kawasan ini. Jadi beberapa objek bangunan cagar budaya atau bangunan diduga cagar budaya itu konteksnya memang berdiri karena adanya perkembangan permukiman yang berada di pinggir sungai. Jadi memang sumber kehidupan utama di Kota Samarinda ini menggunakan sungai. Jadi sehingga sejak dahulu kala memang dalam beberapa referensi naskah sejarah itu memang disebutkan memang perkembangannya melalui perdagangan yang diinisiasi melalui permukiman di pinggir sungai gitu. Kemudian ada faktor-faktor lain yang intangible gitu seperti histori dan kebudayaannya gitu. Jadi menurut salah satu peneliti dalam buku Muhammad Sarif itu tentang Samarinda dan perkembangan Samarinda sejak dulu memang perkembangan Samarinda ini terjadi terbentuknya perkotaan Samarinda ini khususnya di kawasan perkotaan lama ini karena memang adanya perjanjian antara Kerajaan Kesultanan Kota Kartanegara dengan suku Bugis Wajo dari Sulawesi yang intinya adalah diizinkan mereka berdagang di Kota Samarinda. Ternyata Kota Samarinda mengalami perkembangan yang signifikan di daerah kawasan ini. Nah, itu menjadi faktor-faktor yang cukup banyak didapati dari beberapa naskah dan beberapa sumber literasi sejarah, sehingga itu bisa mengundang untuk inisiasi terhadap bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis kawasan ini
ditinjau dari aspek-aspek fisik, tangible, dan juga aspek-aspek yang non fisik seperti itu. Kemudian mengutip dari buku Quick Scan Method ini dari Universitas Indonesia ya. Jadi Historic Urban Landscape ini sebenarnya panduannya ada dalam yang dibuat oleh UNESCO, tapi ada juga yang diadopsi, dibuat sendiri oleh peneliti-peneliti di Universitas Indonesia. Ada sekitar 3 atau 4 yang mereka teliti. Kota itu salah satunya adalah Banjarmasin, kemudian di daerah Bangka Belitung juga termasuk. Mereka melakukan workshop, kemudian mereka mendefinisikan apa namanya historic urban landscape ini dengan menerjunkan beberapa relawan komunitas ya yang bisa diajak untuk terlibat dalam kegiatan historic urban landscape ini. Jadi langkah pertama ini berdasarkan panduan dari UNESCO juga, bagaimana melibatkan pencapaian dari pemahaman. Jadi yang lalu dan sekarang itu diidentifikasi. Jadi konteksnya bagaimana sejarah masa lalu dan bagaimana penggunaan pada saat sekarang, baik itu dari sisi kebudayaannya, sosialnya, kemudian manusianya, kemudian dari sisi alamnya dan juga pemerintahnya gitu. Kemudian langkah-langkah selanjutnya, step yang kedua adalah tantangan dan peluang dari area yang dipilih sebagai kawasan cagar budaya gitu. Kawasan cagar budaya ini kan memang sangat kompleks gitu, tidak hanya berbicara soal bangunan, tapi juga bisa jadi berbicara soal kaitan antara bangunan cagar budaya itu sendiri. Sehingga ada beberapa atribut-atribut yang harus diidentifikasi dan dianalisa gitu. Kemudian langkah ketiga dari panduan ini adalah bagaimana menetapkan visi-visi daripada kawasan yang diduga cagar budaya ini. Kemudian langkah keempat menentukan formulasi dan juga prinsip-prinsip dasar yang konkret gitu. Kemudian jadi analisisnya mungkin bisa berupa analisis secara spasial, kemudian analisis secara secara bentuk fisik dan seterusnya. Kemudian langkah kelima adalah bagaimana merumuskan proposal rencana aksi bagaimana upaya pelestarian gitu. Jadi HUL ini adalah pendekatan yang memang secara operasionalnya itu bisa didekatkan atau diikutkan pada kegiatan rencana tata bangunan lingkungan, tapi yang versinya adalah rencana tata bangunan lingkungan untuk kawasan pusaka atau kawasan heritage. Dan memang itu sempat dibuat oleh beberapa kawasan strategis, misalnya seperti kawasan Borobudur kalau tidak salah, kemudian kawasan di Sawah Lunto dan seterusnya, itu memang ada melakukan pendekatan HUL selain daripada yang tadi di kawasan Kota Tua. Jadi sudah diintegrasikan dengan rencana tata bangunan. Tujuannya pastinya ialah bagaimana rencana tata bangunan lingkungan itu menjadi acuan bagi dokumen-dokumen sektoral lainnya, seperti misalkan rencana kawasan permukiman atau rencana sektor di bidang sanitasi dan seterusnya yang bersinggungan dengan kawasan heritage, sehingga tidak ada yang saling mendispute. Jadi ada benang merah dalam hal perencanaan di kawasan atau lingkungan yang berbatasan dengan kawasan pelestarian gitu. Kemudian ini hanya bentuk di kawasan Samarinda Seberang, kebetulan saya juga meneliti salah satu objek yang kemudian objek itu bisa jadi nanti saat mungkin secara komprehensif kegiatan historic urban landscape ini dilaksanakan, itu akan memunculkan kawasan mana sih yang bisa digali potensinya. Nah, kebetulan saya sebelum menemukan referensi soal historic urban landscape juga sudah melakukan pengukuran dan juga penggambaran secara 3D objek cagar budaya yang mana ini punya keterkaitan juga dengan bangunan cagar budaya lain. Kemudian bagaimana bentuk konsep rekonstruksi dan adaptasinya gitu terhadap lingkungan sekitar. Jadi memang objek cagar budayanya itu terhimpit oleh bangunan-bangunan di sekelilingnya sehingga mengganggu preservasi pandangan, sehingga perlu dilakukan semacam adaptasi kembali. Jadi ada ruang-ruang yang mungkin lebih dibuka, lebih di-open seperti itu supaya lebih bisa menonjolkan karakteristik dari bangunan cagar budaya selain daripada upaya yang paling utama adalah upaya pelestariannya itu sendiri. Nah, ini hanya sebagai gambaran awal. Sebetulnya mungkin lebih daripada ini ada analisis yang lebih mendasar dulu dari aspek yang tidak berwujud tadi seperti masalah sosial dan budaya. Jadi kesimpulannya adalah sesuai yang diatur dalam Permen PU nomor 19 tahun 2021 tentang
pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan, itu memang ada syarat-syarat terkait bagaimana sebelum melakukan upaya pelestarian, itu perlu ada kajian atau penelitian terlebih dahulu. Ya, jadi ada identifikasi terlebih dahulu serta pendataan, dan juga perlu ada studi kelayakan sebelum melakukan pekerjaan. Nah, Historic Urban Landscape ini bersama dengan studi kelayakan atau FS yang berkaitan dengan kawasan pelestarian, dan juga analisis terhadap dampak lingkungan atau mungkin AMDAL, itu merupakan bentuk dari pengkajian secara komprehensif terkait rencana pelestarian, serta dapat diintegrasikan ke dalam rencana tata bangunan lingkungan yang bertema kawasan pusaka dan menunjang implementasi pemugaran dan pengembangan kawasan cagar budaya ataupun kawasan yang diduga cagar budaya. Nah, sehingga tujuannya adalah ya tadi sebagaimana isu yang disebutkan di awal, agar meminimalisir ancaman terhadap kerusakan cagar budaya, karena tidak secara apa namanya parsial dalam hal upaya pelestarian, tapi di sini sudah terintegrasi dengan rencana tata bangunan dan lingkungan yang mencakup, atau di situ lingkup wilayahnya perencanaannya itu tidak hanya berupa satu atau dua bangunan, tapi dalam bentuk koridor atau dalam bentuk suatu kawasan. Nah, selain itu analisis yang tajam dari metode HUL ini sebenarnya bisa dikembangkan kembali untuk menjadi bahan rekomendasi dalam menentukan layak atau tidak layaknya suatu kawasan diduga cagar budaya untuk bisa didaftarkan atau diregistrasikan menjadi kawasan cagar budaya. Yang setahu kami dari beberapa referensi, di Jakarta sudah ada beberapa kawasan cagar budaya seperti kawasan Menteng, kemudian kawasan Kota Tua, kemudian kalau di Bandung juga ada kawasan cagar budaya yang sudah ditetapkan. Nah, itu tidak menutup kemungkinan sebenarnya di kota-kota lain seperti di daerah kami juga bisa melakukan hal itu guna melestarikan kawasan cagar budaya atau di kawasan yang diduga cagar budaya. Mungkin seperti itu, Prof, pemaparan dari saya. Ya, saya sangat menarik dan cukup komprehensif ya. Jadi isu heritage ini kan isu yang ya kalau saya dari objek kan bangunan lama ya, tidak kontemporer, tapi dari sisi makna dan tadi heritage-nya dia selalu kontemporer ya, sepanjang waktu kan terkait dengan eksistensi bangunan lama selalu isu yang kontemporer itu dan dibutuhkan. Silakan yang lain dulu, enggak teman-teman. Namanya Pak J ini sudah cukup lengkap ya, mungkin sudah dalam jalur yang benar nih kalau mau jadi tesis juga ini Pak. Nanti beberapa hal nanti tinggal dipertajam gitu. Enggak, silakan teman-teman yang lain. Yang mau dikomentar dulu. Pak William, Fajar. Pak Daming, yang terlihat wajahnya aja ini. Yang lainnya mana nih? Tidur? Halo, ibu-ibu, ini bias gender ini dari kemarin nggak ada ini, kurang seimbang nih. Ada suaranya Bu Ibu? Halo? Mungkin dari saya, Prof. Enggak, Pak William. Ya, terkait bangunan ataupun kawasan cagar budaya, sebenarnya permasalahan di tiap daerah itu kebanyakan karena bangunan atau kawasan ini terbatas ya untuk misalnya dikembangkan gitu kan, dan kadang penentuannya itu tidak jelas. Contoh mungkin di Bandung keluar surat dari TACB ya, dari Disparbud yang menetapkan bahwa kawasan pemakaman Sirnaraga itu adalah kawasan cagar budaya gitu kan. Nah, itu membuat dinas yang memang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pemakaman ini terbatas gitu untuk melakukan penataan gitu, karena dalam penetapannya itu tidak disebutkan apa yang menjadi cagar budaya
di kawasan TPU tersebut gitu. Apakah satu kawasan keseluruhan atau ada salah satu makam dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada kejelasan gitu. Objek yang yang harus di preserve ataupun dikonservasinya itu seperti apa gitu kan. Nah, akhirnya eh, sebelum diskusi dengan Disparbud ini, akhirnya dinas teknis mungkin yang di Kota Bandung yang berkaitan dengan TPU itu Dinas Cipta Karya, akhirnya mencari tahu gitu kan, ternyata yang mungkin dianggap bangunan ataupun benda cagar budaya di kawasan pemakaman tersebut itu adalah ada 2 buah makam kalau tidak salah yang umur dinisannya itu tertulis 1602. Jadi memang itu sudah cukup lama gitu. Jadi sebelum pemakamannya itu ada, sudah ada si makamnya ini sendiri gitu. Nah, mungkin berbeda dengan TPU Pandu ya kalau di Bandung yang memang itu dari zaman kolonial Belanda sudah dijadikan kawasan pemakaman. Nah, ini mungkin yang menjadi kendala ya dalam hal pemanfaatan dari bangunan cagar budaya gitu, karena seperti yang kita tahu berdasarkan kelas itu kan pengembangan ataupun pemanfaatannya sangat terbatas itu. Mungkin yang sekarang ada yang konsep-konsep yang memang bisa menginfill aktivitas ya gitu dengan bangunannya tetap di preserve ataupun di renovasi yang terbatas. Nah, mungkin di konteks di Kota Samarinda ya Bang Zul gitu, bagaimana upaya dari pemerintah gitu, terutama untuk membuat pemilik ya, kalau misalnya kita katakan, karena kalau swasta ataupun perorangan kan biasanya pikirannya bisa dikomersialkan gitu kan, bagaimana bangunan yang dia punya itu ada biasanya kan di kawasan strategis ya gitu, tentu pajaknya juga tinggi gitu, bagaimana minimal untuk nutup pajak gitu. Nah, itu ada upaya apa gitu dari Pemkot Samarinda sendiri gitu kan terkait upaya dari pelestarian kawasan ataupun bangunan cagar budaya gitu. Karena itu yang ya kalau yang saya temui di lapangan kebanyakan bukan hanya masalah teknis ya, tapi lebih banyak juga masalah regulasi sebenarnya yang menghambat pelestarian dari bangunan ataupun kawasan cagar budaya. Nah, mungkin itu Bang Zul. Terima kasih. Terima kasih Kang Wildan. Izin Prof, saya mungkin tanggapi Kang Wildan. Ya, silakan. Jadi benar sekali Kang Wildan, justru itu memang sebenarnya di Pemkot Samarinda itu juga menginisiasi biasanya dalam bentuk insentif dan disinsentif. Jadi misalnya di situ ada suatu bangunan cagar budaya yang dimiliki secara privat ya, secara pribadi oleh seseorang mungkin yang ahli waris dari mungkin pemilik dari bangunan cagar budaya itu. Lalu kemudian ya itu tadi, karena memang ada faktor-faktor yang sifatnya memang mendesak, sehingga otomatis ini harus disikapi dengan adanya regulasi juga gitu. Jadi pemerintah itu, tapi ini umum sih sebenarnya, semua pemerintah kota sebenarnya sudah tahu bagaimana mengkaji tentang kajian insentif dan disinsentif. Cuma dalam prakteknya kadang-kadang di Samarinda aja itu misalnya kita pernah berkunjung ke salah satu objek cagar budaya, ya memang ada pilihan gitu antara mau dikelola dengan cara swadaya gitu ya, maksudnya ada juga biasanya komunitas gitu yang turut serta gitu memberikan masukan dan arahan. Ada juga mungkin yang ya itu tadi, yang di satu tempat gitu, yang di tempat lain yang tidak ada komunitas, tidak ada pemerhati, kemudian tidak ada juga yang pemerintahnya juga tidak bisa responsif dalam apa namanya menanggapi gitu. Ada upaya-upaya dari pemilik yang tiba-tiba gitu bisa saja menjual asetnya gitu ya, aset bangunan dan lahannya yang mungkin itu notabene harusnya menjadi objek cagar budaya. Dan saya juga menemukan Kang Wildan kemarin di Samarinda seberang ya, yang tadi tempat tadi yang itu ada bangunan yang teridentifikasi sebenarnya menurut penutur sejarah itu sebenarnya bangunan yang justru lebih lama dibanding bangunan yang sudah ditetapkan dari cagar budaya. Tapi mirisnya tidak ada bantuan sedikit pun dari pemerintah, karena alasannya itu dari pihak Balai Pelestarian Kebudayaan atau namanya dulu BPCB ya.
itu tidak bisa memastikan bahwasanya bangunan itu bangunan cagar budaya. Ketika kita tidak langsung cross check ke bertanya langsung, tapi ternyata kami lihat dari beberapa dokumen-dokumen kajian mereka itu, ya mereka kajiannya sebenarnya lebih menggunakan alat-alat yang sederhana saja, hanya pengukuran gitu, tidak menggunakan alat-alat yang memang yang lebih menunjang untuk mengetahui secara persis memang ini bangunan ini, karena memang notabene bangunannya bangunan kayu di pinggir sungai gitu. Yang saya gambarkan secara 3D tadi itu secara penutur sejarah itu dikatakan itu bangunan langgar pertama di kawasan itu, tapi itu sekarang malah mau direhab total gitu. Direhab total, entah bentuknya sudah berubah 100% atau bentuknya tetap sama atau seperti apa. Intinya kami sih kemarin pada saat observasi itu juga memberikan masukan kepada istilahnya zuriatnya ya, yang juru kuncinya gitu. Karena kan keturunan habaib katanya di situ. Ya maksudnya kita kasih saran, Bib, kalau bisa pada saat nanti mau direkonstruksi atau mau direhab, ya sebisa mungkin bentuk-bentuk asli jangan sampai dirubah. Ya kita hanya sebatas itu saja. Bayangkan kalau suatu tempat yang mungkin tidak ada pemerhati sejarah, tidak ada pemerhati yang peduli dengan bangunan-bangunan seperti ini. Terlebih tadi ya kasus yang di Kang Wildan yang membingungkan gitu. Padahal regulasinya jelas ada di dalam rencana zonasi dan seterusnya, tapi secara detail tidak disebutkan apa sih yang dilestarikan gitu. Nah itu ya di Bandung saja seperti itu, apalagi di sini kan Yus. Ini memang jadi PR untuk pemerintah kota. Tapi ya prinsip dari pelestarian ini kan sekarang tidak hanya berbicara soal pemerintah saja yang memberikan insentif atau stimulan, tapi memang harus melibatkan masyarakat secara partisipatif. Jadi undang-undang yang terbaru itu memang mengisyaratkan bahwasanya tidak boleh lagi ada istilahnya konsep hanya berdiri di pihak pemerintah saja. Jadi memang harus ada sistem partisipatif yang dibangun untuk melestarikan cagar budaya. Mungkin itu tanggapan saya, Kang Wildan. Turnuhun, Bang. Cukup dari saya, Prof. Ya, terima kasih Pak Wildan. Masih ada yang lain, Pak? Ya, Pak Jul. Sedikit. Oh, emang Pak Dani, silakan. Terima kasih Pak. Saya cuma mau bertanya Pak, apakah di tiap bangunan cagar budaya itu ada perlakuan khusus tiap masing-masing cagar budaya atau seperti bagaimana? Kayak contohnya bangunan gereja perlakuannya seperti ini, terus masjid seperti ini, terus yang kayak benteng atau bagaimana? Apakah mereka punya persyaratan khusus atau perlakuan khusus tiap bangunannya masing-masing atau bagaimana? Karena kasus yang saya dapat, contohnya di gereja sini, eh, dia bisa revitalisasi gerejanya, maksudnya dalam artian dia mengembangkan gerejanya yang awalnya untuk apa karena faktor kapasitas yang sudah tidak mencukupi untuk si jamaahnya. Nah, sedangkan di proses sekarang dia mengembangkan untuk apa? Untuk pemenuhan kebutuhan jamaahnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Apakah memang ada perlakuan khusus atau ada oknum-oknum tertentu yang harusnya memang tidak boleh sesuai aturan pemerintah, tetapi pada akhirnya di kejadian itu ada pengembangan dari bangunan cagar budaya tersebut. Terima kasih itu Bang Zul anaknya. Mohon Izin Prof, Bang Takdir. Ya, silakan. Bang Takdir, kemarin saya tuh saking penasaran soal pelestarian, kemarin ada kegiatan APDC itu Bang Takdir. Di kegiatan seminar ya iya kan. APDC itu kebetulan narasumbernya dari PDA sama dari bidang apa namanya tata kota ITB kalau nggak salah tuh, mungkin eh, Bu Ririn dan siapa ya saya lupa dari PDA. Jadi dijelaskan bahwasanya memang eh, upaya pelestarian termasuk tadi ya upaya untuk pengembangan suatu objek cagar budaya itu ke dalam bentuk fungsi baru itu diawali dari kajian dulu, kemudian kajian teknis itu dibawa ke ranah tim ahli cagar budaya. Nah, jadi tim ahli cagar budaya ini sebagai filter terakhir untuk
memastikan itu memang layak atau tidak layak. Kemudian memang kalau sifatnya kebutuhan apa ya sifatnya, okupansi ya istilahnya ya. Kalau untuk jamaah mungkin yang Iya, betul harus betul. ditampung ya kan karena kebutuhan. Nah itu memang itu agak sulit, sama seperti di masjid yang di tempat saya. Ini konteksnya masjid. Itu ya akhirnya memang banyak masyarakat yang tidak tertampung gitu. Sementara kan masjid ya segitu-gitu aja ukurannya, tidak bisa diutak-atik bentuknya, rupanya gitu. Nah, tapi kembali lagi itu kan kewenangan yang memang ada di pemerintah ya, dalam hal ini yang penyelenggaranya itu melibatkan tim ahli cagar budaya. Saya kurang mengetahui persis apakah memang diperbolehkan, tapi ada syarat-syarat tertentu yang memang ketat seperti itu atau seperti apa terkait bangunan-bangunan fasilitas umumnya, sifatnya ya fasilitas umum seperti gereja, kemudian masjid dan seterusnya. Tapi kalau di tempat saya seperti masjid itu, Masjid Siratul Mustaqim namanya di Samarinda Seberang itu Bang Takdir. Nah, itu nggak boleh memang apa ya dirubah segala macam itu. Bahkan merubah strukturnya saja itu sangat sulit gitu, harus betul-betul apa ya diteliti secara mendalam, dikaji dulu, dan material yang diganti itu yang di-replace itu apa, bentuknya seperti apa gitu. Itu betul-betul sangat ketat di yang sekarang ya. Kalau yang dulu-dulu kita nggak tahu, yang sebelum ada peraturan dan seterusnya. Itu mungkin Bang Takdir. Oh iya, terima kasih Bang Suan. Menambahkan mungkin Bang Takdir, kalau sepengetahuan saya tidak ada treatment berdasarkan tipologi bangunan ya, hanya berdasarkan golongan saja, golongan A, B, C gitu kan. Kalau A itu kan tidak boleh dibongkar sama sekali. Kalaupun ada yang roboh harus dibangun sesuai asli gitu. Kalau yang B harus boleh dibongkar, tapi kalaupun setelah dibongkar sebagian ya, dibongkar sebagian, tapi nanti dibangun laginya itu harus sama persis gitu ya, kurang lebih sama kayak yang A lah. Nah kalau yang C itu intervensinya bisa lebih leluasa. Biasanya yang boleh dipertahankan, apa yang harus dipertahankan itu sebatas atap, fasad, sama beberapa elemen arsitektur yang utama. Jadi eh, setahu saya di Bandung seperti itu ya. Jadi belum belum ada yang untuk tipologinya gitu. Kalau misalnya masjid seperti apa, gereja seperti apa. Itu mungkin Bang menambahkan aja. Ya, terima kasih Pak Wilan, Pak Jul. Jadi saya kira ya, kalau yang ini mau jadi tesis, saya kira Bapak sudah peta jalan yang benar gitu ya. Beberapa kali perlu dipertajam. Pertama di isu makronya kan memang saya kira hampir sama ya, berkaitan dengan problem Pak ya gapnya itu ditemukan ya, ada problem misalnya berkaitan dengan apa Bang Nadita itu kan ada tekanan modernisasi ya, kebutuhan sosial ekonomi dan sebagainya, apalagi dalam dunia yang kapitalistik yang lebih berorientasi pada ekonomi komersial. Nah itu kan seringkali memang jadi persoalan, termasuk tadi kan tingkat kesadaran masyarakat, tingkat kesadaran juga para pengelola bangunan ya, termasuk kebijakan insentif bangunan dan sebagainya. Bisa dipertajam, termasuk itu hanya yang generik ya. Nah mungkin masuk ke kota Samarinda, apa Samarinda tadi kan kasus Samarinda seperti apa ya? Mungkin ada hal juga yang lebih spesifik gitu ya berkaitan dengan isu gap-nya itu gitu ya. Bisa dieksplor lebih lanjut. Yang berikutnya kan memang tadi sudah dijelaskan ya bahwa harus dimulai dengan identifikasi. Nah itu kan tadi nampaknya belum sampai ke situ Pak ya, kan baru patut diduga Pak ya. Jadi saya kira langkah pertama memang nanti Bapak harus mengidentifikasi sesuai dengan kriteria kan, kriteria baik dari segi usia ya, dari sisi mungkin apa ke urgensi teknologi ya, urgensi budaya yang paling pertama, yang paling apa ya apa nilai-nilai makna dari kriteria suatu bangunan apa disebut secara budaya seperti apa Pak ya. Saya kira itu diidentifikasi dulu sehingga memang ketika masuk ke tadi penerapan hulunya itu sudah jelas bahwa itu memang layak dikonservasi atau direhabilitasi dan sebagainya. Saya itu dua langkah itu aja, Bapak ini kan sudah cukup komprehensif ya, tinggal nanti dua langkah itu aja di dalam
kalau mau lanjut ke tesis itu Pak. Ya, jadi yang diduga itu menjadi satu tidak lagi dugaan ya, nanti kan harus ditemukan dari hipotesis menjadi sesuatu yang faktual itu ya, berbasis pada kriteria teoritik bahwa memang kawasan itu layak di heritage gitu ya. Lalu langkah berikutnya adalah bagaimana konsep tadi historic urban landscape-nya gitu. Oke, itu aja Pak ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, masukannya. Bapak-Bapak, untuk pertemuan ini cukup dulu Pak ya. Kita masih ada yang Masih ada saya, Prof, atau oh, berikutnya iya. aja? Bisa minggu depan Pak, saya ada ini sekarang ada rapat Oh, ya. enggak, ya, enggak apa-apa. Ya, itu Ya, masih bisa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, pertemuan hari ini kita tutup sampai sini. Kita libur dulu mungkin ya, seminggu mungkin ya. ya. Baru tanggal Ya, berapa? Prof. 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi. Ya untuk yang menjalankan ibadah Ramadan, semua tetap diberi kesehatan, kekuatan, diberi keberkahan, Amin. yang tetap produktif meskipun harus itikaf ya, diberi keberlian rezeki dan sebagainya, THR-nya lancar barangkali. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Maaf kasih, lahir Prof. batin, Prof. Minggu depan aja Bang Wildan. Recording stop. Maaf.